Pria Baptis Indonesia se-BPD Yogyakarta. Hari ini Minggu 12 Juni jam 11, tempat di GBI Sidomoyo. Firman Tuhan Pendeta Martinus Sumendi MTH. Tema, benarkah Anda pria dewasa dan perkasa? Kontribusi 10.000 bagi pria baptis yang ada di GBI Anugerah. Mari kita bersekutu nanti siang jam 11 siang di GBI Demak Ijo. Maaf. Kemudian doa puasa hari Rabu sore jam 6 sore, tempat di GBI Anugerah. Firman Tuhan Bapak Pendeta Cada, MC Ibu Sri Sulistyorini, pemusik Saudari Melodi. Doa fajar hari Sabtu 18 Juni jam 5 pagi, tempat di GBI Anugerah. Persekutuan Kaum Muda Baptis dan Persekutuan Kaum Remaja Baptis, Sabtu 18 Juni jam 18 sore atau jam 6, tempat di GBI Anugerah. Acara nonton film, MC Saudara Felix, pemain musik Saudara Daniel Yoga Satria. Kemudian untuk Wanita Baptis Indonesia Raya Utara BPD, ada persekutuan Sabtu tanggal 25 Juni jam 4 sore. Firman Tuhan dari GBI Sidomoyo, tempatnya di GBI Anugerah. Doa dan persembahan dari GBI Bukit Zaitun Balangan. Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan untuk GBI Anugerah berupa tanaman hidup dan pot bisa diberikan kepada Mbak Rini. Untuk persembahan pembangunan bisa ditransfer melalui Bank BRI, rekening GBI Anugerah dengan nomor 0029 01 000953 560. Apabila ada perubahan akan diberitahukan. Kemudian persembahan dan perpuluhan bisa juga ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama GBI Anugerah dengan nomor rekening 1370011210719. Demikian informasi. Kemudian laporan kegiatan sudah Bapak Ibu bisa menyaksikan. Untuk laporan keuangan sudah di-share. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersaat berdoa. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa pagi hari ini kami sudah siap Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah, untuk kami memuji dan memuliakan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Karena pagi hari ini Tuhan hadir di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam hati ini. Kita mau bersama-sama datang sujud kepadanya. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan setiap apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita mendengar akan firman Tuhan, dan firman itu boleh kita lakukan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Biar kita boleh menjadi alat terbuka bagi orang-orang yang ada di samping kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu Bapa. Aku rindu untuk bermasmur bagimu, karena kami mau merenungkan akan kebaikan-Mu.
menuntun setiap langkah hidup kita. Dari rumah kita masing-masing, Tuhan menolong, membimbing, menyertai kita hingga sampai di tempat ini. Bersyukurlah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara diberikan nafas kehidupan, diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari bersama dengan keluarga, hari-hari bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mungkin secara tidak sengaja kita menyakiti orang-orang yang ada di samping kita, baik itu anak kita, baik itu istri kita, suami, orang tua, ataupun saudara kita. Mungkin melalui tingkah laku, tutur kata, pemikiran. Berdoalah supaya Tuhan boleh mengampuni. Berdoalah supaya Tuhan boleh mengayakan kita semua untuk kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami hari ini. Campur tangan Tuhan sudah begitu luar biasa. Campur tangan Tuhan sungguh kami rindukan untuk kami dimampukan. Berkati setiap anak Tuhan yang saat ini ambil bagian, baik MC, singer, pemain musik, presiden, sound system. Tuhan akan memberkati kami semua. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat melakukan pelayanan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, dan terlebih dari semuanya itu Bapa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir, mereka boleh diurapi Tuhan. Mereka boleh merasakan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang di rumah juga saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, mungkin pada pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada silakan lambaikan tangan. Saya melihat di depan Ibu. Selamat pagi Ibu, selamat beribadah. Saudari dari Ibu Retno ya? Iya. Yang di luar mungkin ada. Selamat bergabung bersama dengan kami. Selamat beribadah. Kita masih bersuka cita, kita akan memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur karena kita memiliki tanah yang subur, lautnya luas, gunungnya megah. Betapa kita tidak bersyukur karena kita memberikan semua orang.
Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita merasa takut, ketika hati kita merasa gelisah, ketika kita merasa hidup kita tidak menentu karena banyaknya ujian, cobaan yang boleh kita alami, tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus menghampiri kita untuk mengangkat kita, menolong kita, dan memberkati. Ketika kita mau percaya kepadanya, ketika kita mau taat dan patuh kepadanya, bersama-sama kita akan menyanyikan hati kita dengan pujian bila kau rasa gelisah di hatimu. dengan segala perkara demi perkara yang Tuhan percayakan kepada kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu,
bersimpuh di hadapan-Mu untuk meletakkan setiap beban perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dengan segala perkara yang Tuhan percayakan, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berkati dengan roh hikmat yang di dalam Tuhan Yesus, roh pengertian yang di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini sungguh-sungguh daripada Engkau. Dan biarlah apapun yang ketika mereka rekakan sesuatu yang jahat pun, Tuhan akan mereka rekakan sesuatu yang kebaikan bagi kami semua. Berkati bangsa ini Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Berkati dengan kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan, perekonomian bangsa ini. Demikian juga setiap hal yang menyangkut yang dalam pertumbuhan perkembangan bangsa ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga Bapa, kami berdoa, kami terus bergumul buat gereja kami Tuhan. Di dalam program anggaran yang saat ini, sungguh kami rindukan Tuhan akan mencukupkan dana yang kami perlukan. Kurang lebih dalam per tahun ini Tuhan, ada 500 juta kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bukan perkara yang mudah bagi kami, tetapi tentunya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat ini, sehingga dalam program gereja ini akan terwujud dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Program berjalan dengan baik dan lancar, dan kami juga berdoa untuk setiap perancang yang ada di dalam menjalankan program-program yang ada. Demikian juga yang mengelola keuangan, Tuhan akan memberkati hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya seluruh dengan kehendak dan rencana Bapa. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan perkembangan gereja ini Tuhan. Kami sadar kami manusia yang terbatas. Tentunya kami terus berdoa kepadamu, memohon berkat kasih-Mu. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru bagi kami untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong ini Tuhan. Kerinduan kami ada 500 jiwa yang saat ini boleh hadir, yang boleh datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Di dalam 5 tahun ke depan Tuhan akan memberkati dan Tuhan campur tangan. Namun semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberikan kerendahan hati bagi kami. Tuhan berikan kekompakan bagi kami untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi visi misi Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi yang kurang baik, yang dalam kesehatan mereka menurut Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Ii Tuhan, pasca kecelakaan yang kemarin Tuhan percayakan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan juga akan memberkati, juga Tuhan akan turut campur tangan sehingga pemulihan akan segera terwujud. Demikian juga Pak Anwar Tuhan, yang saat ini juga terganggu kesehatannya, juga Tuhan akan memberkati. Tuhan campur tangan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Tuhan juga akan tolong, Tuhan campur tangan. Kami mengucap syukur juga atas anak-anak kami yang sudah lulus ujian. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Nilai-nilai yang didapat biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang saat ini mencari pekerjaan, yang saat ini masih dalam ujian, juga Tuhan akan memberkati. Yang mencari sekolah, Tuhan akan pilihkan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semuanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, ke dalam otoritas tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk izin membangun gereja kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pimpin dan sertai, berikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang terkait dalam IMB ini. Tuhan akan berkati, berikan uluran tangan kasih-Mu Tuhan, gerakkan hati mereka, beri kelemah lembutan, supaya kami dapat mengerjakan semua yang apa yang menjadi bagian kami. Untuk itu kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pendanaan yang saat ini kami perlukan. Tuhan juga akan memberkati. Berkati juga untuk cabang-cabang kami Tuhan, baik pertumbuhan yang ada di Birin maupun yang ada di Jati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga akan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Jika sebentar kami mau
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai apa yang boleh kami dengar hari ini, supaya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan beritakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi. Saya menyampaikan kepada kaum muda kemarin, minggu yang lalu ya, hari Sabtu, kepada anak-anak kaum muda. Ayo, siapa yang membawa jiwa baru ke gereja nanti dapat hadiah dari saya, begitu ya. Bukan orang yang sudah pernah bergereja ke sini terus dibawa, bukan. Tetapi yang jiwa baru, jiwa yang tersesat kepada Tuhan, nanti saya akan dapatkan berikan hadiah. Wah, anak-anak semangat begitu ya. Tapi kemarin Sabtu saya cek ke sini, mana ini yang datang gitu ya. Wah, ternyata saya sudah mencari Pak, tetapi ketika saya ajak ketiduran seperti itu. Saya ajak, wah saya malu begitu. Gak apa-apa, berarti besok lagi diajak ya. Iya Pak, gitu ya. Ini kelihatannya ada juga yang dari temannya Mbak siapa? Mbak Siska ya. Puji Tuhan bisa hadir. Nanti berarti Mbak Siska dapat ya. Wah, luar biasa, dapat hadiah dari saya ya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menjadi agen-agen pemberita Injil. Ada ungkapan, ini menyambung firman Tuhan yang lalu. Ada ungkapan wong desa begini: cedak mambu telek, maaf ya, cedak mambu telek, aduh mambu kembang. Saudara tahu artinya? Tahu? Artinya yang dekat itu bau kotoran, dan yang jauh bau bunga. Hal ini biasanya dialami atau dirasakan oleh anak yang masih tinggal dengan orang tua membandingkan dengan saudaranya yang tidak tinggal dengan orang tua. Benar ya? Jadi seringkali ketika orang tua itu, anak yang dekat ini merasanya tidak terlalu disayang gitu. Tapi pasti yang orang tua ini pasti mengingatnya yang di luar kota. Anakku kok gak mulai-mulai yo gitu ya. Anakku kok gak muncul-muncul begitu. Oh yo wis lari karo tua, padahal anaknya yang satunya masih di dekatnya. Nah, tapi ini dialami di desa loh ya. Dialami di desa. Kalau di kota saya tidak tahu. Di kota gitu nggak? Begitu nggak di kota? Oh sama. Sama ya. Tidak begitu ya? Oh, saya berharap tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya ungkapan ini juga dirasakan oleh anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang kemarin. Jadi anak yang sulung ini merasa, duh, aku ki wis nang kene suwe, wis melakukan banyak hal untuk orang tua, bahkan mungkin kalau ditimbang dengan apa yang diberikan anak sulung dengan anak yang bungsu ini, banyak anak yang sulung ini, tapi kok orang tua tidak menghargai ya begitu. Ini perasaan ini terjadi. Nah, menyambung khotbah minggu kemarin tentang anak yang hilang, ternyata bukan saja anak yang bungsu yang menghabiskan harta warisan yang dikatakan anak yang hilang, tetapi si sulung pun bisa dikatakan anak yang hilang. Mengapa? Karena si sulung ternyata
tidak menghayati, tidak memahami kedekatan dirinya bersama dengan Bapaknya. Bukan jauh di mata, dekat di hati, namun dekat di mata, jauh di hati. Mungkin ini ungkapan yang pas buat si sulung ini. Mengapa si sulung meskipun dekat bersama dengan Bapa, tetapi si sulung tidak memahami hatinya Bapa, tidak merasakan kedekatan dengan Bapa? Mungkin saja si sulung ini terlalu sungkan. Mungkin saja si sulung ini terlalu taatnya sehingga dia merasa takut kepada bapaknya. Untuk berkomunikasi saja takut. Karena saking itu apa? Terlalunya menghargai, menghormati orang tuanya. Sehingga dia merasa, wah, orang tuaku baru duduk saja. Kadang ada loh orang tua, anak saya itu bukan mungkin ya, ketika saya marah begitu, saya diam, saya lihat begitu saja, dia sudah kebingungan, udah mau kemana begitu, bingung karepe dhewe. Nah, mungkin itu yang dia alami si sulung. Wah, bapakku ki Pak Jani ini ngomongnya yo tidak banyak, tetapi dia ketika memandang saja sudah kita merasakan gentar, takut seperti itu. Sehingga itu yang menjadikan anak si sulung ini untuk kurang di dalam mengenal hati bapaknya dengan baik. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan pagi ini sebagai jawabannya di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 17 di situ dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, supaya kita bisa mengenal Bapa kita, mengenal hati Tuhan kita, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita ada kedekatan yang baik dengan Tuhan kita. Ada rasa yang bukan hanya sebatas anggota keluarga saja, tetapi bagaimana orang tua sebagai sahabat. Kita menganggap Tuhan Yesus sebagai sahabat. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus mengajak dia ketika dia mendengar keberadaan daripada umat yang ada di Efesus tentang iman pengharapannya, dia berdoa kepada Bapa untuk memahami, mengerti dan mengenal hati Bapa. Yang pertama, kita harus berdoa. Ada komunikasi. Ini sudah saya singgung kemarin. Doa merupakan doa, D-O-A. D dialog, O orang, A Allah. Artinya bagaimana dengan doa itu kita berkomunikasi dengan Allah.
Allah berkomunikasi dengan kita. Rasul Paulus meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus ini lebih bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, supaya saya dan saudara tidak terhilang pun, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ojo sampai Gusti Allah cuma mendelik ngawasno saudara dengan tajam, baru saudara memahami. Jangan sampai saudara baru merasakan Tuhan marah ketika mungkin Gunung Merapi meletus atau ada gempa bumi, saudara baru menyadari, loh, sapa sing menggerakkan dunia ini. Baru kita sadar tentang Tuhan. Dengan adanya COVID-19 pun sebetulnya Tuhan ingin berbicara kepada saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa bagaimana saya dan saudara itu ternyata sudah lama tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi komunikasi saudara hanya sebatas meminta dan menuntut kepada Tuhan. Minggu pagi ini saya mengajar sekolah minggu tentang doanya Yunus. Doa Yunus. Yunus mengajar kepada kita anak-anak sekolah minggu itu bagaimana dia berdoa, menyampaikan doanya kepada Tuhan. Di situ tidak menjelaskan atau tidak dituliskan apa Yunus meminta sesuatu kepada Tuhan untuk melepaskan diri dari perut ikan. Tidak. Tetapi dalam perut ikan itu Yunus menyadari, mengungkapkan apa yang terjadi, yang dialami, dan dia menyadari keberadaannya kepada Tuhan. Ketika dia menyadari semuanya, lalu dia datang kepada Tuhan, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian dia menyadari, bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkannya bahwa dia memiliki Allah yang begitu luar biasa. Yunus tidak meminta banyak hal untuk dilepaskan daripada perut ikan. Yunus tidak meminta dia diselamatkan daripada perut ikan itu, tetapi Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan. Yunus dimuntahkan daripada perut ikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali saya dan saudara bergumul kepada Tuhan ketika kita dalam permasalahan. Nah, dalam permasalahan itu saudara memang berdoa kepada Tuhan, tetapi apa yang saudara doakan itu bukan sesuatu yang saudara curhat kepada sang sahabat, tetapi saudara malah lebih menjadi guru bagi Tuhan. Tuhan, aku punya masalah seperti ini loh. Nah, ini aku gak kayak duit kayak ini, aku mesti menyelesaikan masalah-masalah ini. Beres Tuhan, amin. Sesuk karo duit. Lah rumang sana iki sapa awake dhewe? Lah bener toh? Bener enggak? Seringkali kita hanya menuntut Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita, tanpa kita melakukan kewajiban kita. Kemarin hari Sabtu sore saya menyampaikan firman Tuhan di pelepasan SD Bokri. Saya menyampaikan tentang bagaimana menjadi orang yang beruntung. Mungkin saat ini ada anak-anak yang nilainya kurang bagus. Wah, ini berat untuk mencari sekolah yang bagaimana yang sesuai. Atau mungkin nilainya bagus, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk di sekolah yang dia tuju karena
banyak kendala-kendala yang lain. Saya sampaikan bagaimana kita menjadi orang yang beruntung di situ. Terus setelah itu saya ngobrol dengan komite, ketua komite. Sama-sama komite ya, saya juga ketua komite. Nah, besok Kamis saya ada pelepasan SD yang ada di sana juga. Sudah pindah di sini tapi ketua komitenya belum dilepas begitu ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol tentang yang ada orang tua yang ada di Bogri. Ketika pandemi banyak orang tua SMS kepada komite, Pak ini pandemi harusnya gini-gini, kan nggak diajar, harusnya diberikan diskon kepada kita wali murid untuk membayar, jadi supaya tidak memberatkan. Oke, gitu ya, ketua komitenya. Dia ngobrol dengan kepala sekolah di Bogri itu, ngobrol, terus ternyata yang membayar, perhatikan, yang membayar saat itu hanya 60-70% yang membayar untuk SPP-nya. Lah yang 30% mana? Yang 40% kemana? Belum membayar. Lalu ketua komite mengatakan kepada bisa di grup, Bapak Ibu jangan hanya menuntut hak. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukan tugas kewajiban saudara untuk membayar SPP 100%, maka saya pastikan saudara besok akan mendapatkan diskon untuk keuangan SPP. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia ataupun orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali saya dan saudara tidak memperhatikan tentang kewajiban kita. Kita hanya menuntut hak. Bagaimana Tuhan yang kita sembah harusnya itu mencukupi kita, memberkati kita dalam segala hal. Namun kita lupa kewajiban kita. Nah, Tuhan ingin bicara lah, kowe iki lho. Nah, gitu. Maaf ya, ngomongnya campuran gitu ya. Nah, kita itu tidak pernah melakukan, atau mungkin kewajiban kita itu dotek. Dotek itu apa? Artinya nek kelingan yo menyang gitu ya. Nek ra kelingan jenenge wong lali iki yo ra kelingan ya. Maklum Pak. Tidak bisa seperti itu. Komunikasi dengan Tuhan janganlah kita hanya menuntut hak kita, tapi coba perhatikan apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan. Dalam bergereja kita menuntut hak dengan gereja, tetapi kewajiban kita bergereja kita tidak lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit. Hari Jumat saya mendengarkan khotbah yang baik tentang pohon anggur. Pohon anggur itu ranting-ranting yang tidak berbuah kira-kira diapakan? Dipotong ya. Tetapi dulu pernah berbuah ini Pak. Eman-eman dipotong. Begitu? Begitu? Enggak ya? Orang berbuah diapakan? Potong. Yang berbuah saja juga harus diapakan? Dibersihkan. Artinya dalam kehidupan saya dan saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan yang baik itu juga harus diwujudkan melalui buah yang baik.
Sehingga apa? Buah anggur itu akan menjadi luar biasa. Nah, bagaimana bisa terjadi? Ada komunikasi yang baik. Berdoa, jangan hanya menuntut haknya, tetapi bagaimana saya dan saudara melakukan kewajiban itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam diri kita. Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sumber pengetahuan berasal dari Allah Tuhan kita. Hikmat, bagaimana kita diawali, didasari dengan takut akan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, dan tidak ada pengetahuan yang lebih baik yang dapat menyelamatkan selain daripada Tuhan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mencari pengetahuan itu daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah yang mulia, Bapa yang mulia itu, yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Ia yang mengaruniakan pengetahuan dengan cara menganugerahkan Roh Kudus, Roh pengetahuan. Kenapa? Karena Roh Allah itu yang menjadi sumber pengetahuan bagi saya dan saudara. Roh hikmat, Roh pewahyuan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Buka hati kita, supaya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, jangan biarkan Roh Kudus itu, saudara. Biasanya saudara kita membuka hati. Memang kita membuka hati. Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Saya membuka hati untuk kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kami, dari saya. Tetapi saudara mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Bagaimana saudara mendukakan? Saudara orang nganggep. Kalau saudara itu tidak dianggap, senang nggak? Saudara, saya duduk dengan saudara. Baik. Duduk nih. Saudara ngajak ngomong, tapi saya mainan HP. Kira-kira saudara, apa yang saudara lakukan? Senang nggak? Duduk nih, bareng, duduk di teras, bareng. Ini ngomong, mau cerita, ngobrol gitu. Tapi saudara mainan HP. Kira-kira yang cerita ngobrol ini mencurahkan isi hatinya jengkel nah. Roh Kudus pun juga demikian. Roh Kudus ada di diri kita, tetapi kita tidak menganggapnya. Roh Kudus berdua nangis batin, gitu ya. Nangis batin, nangis elu gitu ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, buka hati kita, biarkan Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan percayakan Roh Kudus menggerakkan hati kita. Nah, mungkin saudara juga digerakkan Roh Kudus tuh. Saudara digerakkan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Namun saudara juga mungkin tidak menganggap Roh Kudus yang menggerakkan. Wah, malu, isin gitu ya. Malu Pak, gimana saya mau melayani, saya ini orang kayak begini, begitu. Wah, nanti saya diece, saya gini. Sopo sing ngece ya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Roh Kudus itu luar biasa. Kalau saya dan saudara mau berkomunikasi terus dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, hidup kita itu akan senantiasa digerakkan oleh Allah. Nah, kalau kita itu sudah digerakkan oleh Allah yang adalah segala sesuatunya, sumber dari segala sesuatunya, tentunya kita akan ambil. Satu contoh,
saudara lebih nyaman duduk di kursi mobil di belakang dan saudara tahu sopirnya itu handal atau tidak? Misalnya saudara tahu ini sopirnya bagus, ini luar biasa, setirannya halus, orang jegagik gitu, apa jegagik itu? Bahasanya apa? Nah gitu ya, tidak nyaman begitu, terus saudara bisa nyaman tidur nggak? Nggak bisa. Tapi kalau saudara tahu sopirnya ini, wow luar biasa, halus, nyaman, tahu-tahu tekan gon, saudara pasti nyaman tidur. Nah, kalau saya dan saudara ini digerakkan oleh Allah yang sudah tahu tentang hari depan yang penuh pengharapan itu, apakah saudara mau atau tidak? Nah ini, kalau saudara tidak mau, tapi seringkali tidak mau ya, seringkali tidak mau karena saudara hanya melihatnya saat ini, saat itu, tidak melihat ke depan. Ini perlu Bapak dan Ibu saudara. Komunikasi dengan Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, gerakkan hati kita. Dan percayalah, ketika Tuhan mengerjakan dalam hati kita, itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun, ini sering kali saya ulang-ulang, karena ini penting. Meskipun itu dirasakan tidak baik dalam hidup kita, tapi percayalah, Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan diperlukan peranan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong kita yang memiliki hikmat pengetahuan bagi kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga saya dan saudara jangan sampai menjadi manusia yang tergila. Layani Tuhan, senangkan hati Tuhan. Jangan hanya menuntut hak, tetapi lakukan kewajiban saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku mau menyembahkanmu.
Apakah kita termasuk menjadi anak yang hilang karena kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan? Mungkin saya dan saudara sudah berkomunikasi dengan Tuhan, sudah berdoa dengan Tuhan, tetapi komunikasi kita hanya sebatas menuntut hak kita, supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya Tuhan melancarkan usaha kita, supaya Tuhan menggerakkan segala sesuatunya hanya untuk kebutuhan kita. Tetapi kita tidak mau mengoreksi hati kita. Kita tidak mau mengoreksi keinginan kita. Apakah apa yang kita inginkan itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita? Jika saudara sudah melakukan kewajiban saudara, Tuhan sudah tahu apa yang saudara butuhkan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, luangkan waktu saudara untuk berbicara kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara menjauh daripada Tuhan. Gereja memfasilitasi ada jam doa, kita bersama-sama. Ada doa pagi, doa fajar. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terlibat, berkomunikasi dengan Tuhan, berkumpul bersama-sama gereja ini. Jangan biarkan kita terhilang dari komunitas bersama dengan Tuhan. Nyatakan diri saudara, berikan saudara, undang, buka hati saudara, undang Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, supaya Tuhan Roh Kudus sendiri akan menggerakkan hati kita, memimpin hidup kita, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja membutuhkan saudara. Gereja membutuhkan doa-doa saudara. Gereja membutuhkan kesatuan hati saudara. Gereja membutuhkan kesepakatan hati saudara. Gereja membutuhkan saudara dengan segala aspek kehidupan saudara. Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku menyenangkan.
sahabat kami, untuk mencurahkan isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menganggap Tuhan hanya sebatas kami hanya menuntut dan terus menuntut Tuhan untuk mencukupi setiap kebutuhan kami, mengerti akan diri kami, mengerti apa yang kami perlukan. Tetapi kami melupakan apa yang menjadi kewajiban kami untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, supaya Tuhan memampukan diri kami. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kami, supaya Roh Kudus yang akan menggerakkan dan memimpin langkah hidup kami, dan ajari kami Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus itu, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan, apa yang kami renungkan, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua yang hadir saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dengan segala kelimpahan daripada-Mu. Pimpin kepulangan kami Tuhan, supaya kami menemui keselamatan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sebelum kami pulang, kami mau menyerahkan untuk persembahan perpuluhan kami. Sekiranya Tuhan, apa yang sudah kami persiapkan dari rumah ini, Tuhan akan sucikan, kuduskan, dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga gereja ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, nama Tuhan Yesus dimuliakan sesuai dengan visi misi yang Tuhan kerjakan kepada kami. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payahmu, diberkatilah engkau dalam keturunanmu, diberkatilah engkau di dalam apapun yang engkau lakukan. Fokuskan dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu supaya Roh Kudus ada di dalam dirimu untuk mengatur engkau, memimpin engkau, supaya engkau dapat menyenangkan hati Tuhan. Teruslah berdoa, berbicara kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu. Damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk yang keluar yang pertama dimulai dari gedung depan, silahkan. Kemudian diikuti dari sebelah kiri saya. Monggo silakan. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Silakan keluar.
Ya sudah dari kanan dulu kalau kayaknya belum.